Informasi lainnya pemirsa, polemik ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menemui babak baru. Pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi menemukan salinan ijazah Jokowi dari KPU yang identik dengan hasil temuan Roy Suryo. Drama polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali mencuat usai pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi mengaku berhasil mendapatkan salinan ijazah Jokowi dari KPU. Setelah foto legalisir ijazah Jokowi diterima, Bonatua ungkapkan terdapat kesamaan data yang didapatkan Roy Suryo. Ia pun mantap mengungkapkan dengan adanya salinan legalisir ijazah ini menjadi bukti dalam menentukan kelanjutan kasus ijazah Jokowi. Karena saya pemohon tunggal, tapi karena saya pikir saya tidak sendiri, saya didukung oleh tim-tim Sentana dan Mas Roy, saya pikir saya harus mengajak mereka. Karena gimana pun ini kemenangan kita bersama, kemenangan rakyat. Benar, inilah satu-satunya untuk pertama kali dengan kebanggaan kita ya, rakyatnya menang. Mau minta ini susah banget. Saya meminta ini ke 8 kementerian, lembaga, dan pemerintahan daerah. Ya, ini mengalami penolakan dan dramatisir tadi. Ini sempat dilindungi oleh peraturan keputusan KPU 731 tadi. Tapi berkat dicabutnya undang-undang itu dikasihlah ini. Sementara itu, kuasa hukum Joko Widodo, Yaakob Hasibuan, menegaskan fotokopi ijazah yang diklaim sebagai ijazah palsu adalah tidak benar. Pihaknya tetap akan melanjutkan proses hukum yang sedang berjalan dan tak ada niat untuk mencabut laporan. Selain memastikan keabsahan dokumen ke KPU, Yaakob menyatakan pihaknya terus mengawal proses hukum demi menjaga nama baik Jokowi. Itu sangat tidak benar dan tidak berdasar. Harus saya sampaikan bahwa itu sangat menyesatkan dan sangat berpotensi menimbulkan permasalahan hukum yang lain dan yang baru. Karena dari dulu kami sudah sampaikan selalu berkali-kali, jangan sampai tuduhan-tuduhan ini dilanjutkan. Karena dari Barreskrim sudah menyatakan itu asli dan juga ada proses hukum yang sedang berjalan di Polda Metro Jaya. Mengenai perkembangan ini mungkin dalam 1-2 hari ini kami akan berkoordinasi. Tentunya kami akan melihat kira-kira apa yang dapat kami lakukan. Penemuan salinan ijazah Jokowi memicu perhatian publik. Mengingat polemik mengenai keaslian dokumen tersebut sudah lama menjadi perdebatan di ruang publik. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Wendra Nura, iNews melaporkan. Setelah memegang salinan ijazah Joko Widodo, pakar telematika Roy Suryo mengaku yakin ijazah Jokowi palsu. Selain itu, Roy Suryo CS juga mengklaim mengantongi temuan terkait dengan riwayat pendidikan Wapres Gibran Rakabuming Raka yang menurutnya bermasalah. Menurut Roy Suryo, dalam keterangan persnya di Solo, Jawa Tengah, logo dan teks di ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo tidak lazim. Adapun salinan ijazah Jokowi didapatkan saat sebelum menghadiri aksi di depan gedung KPK Jakarta pada Kamis lalu. Dirinya mengaku mendapatkan dari Komisi Pemilihan Umum. Selain itu, Roy Suryo CS juga mengklaim bahwa mengantongi temuan terkait dengan riwayat pendidikan Wapres Gibran Rakabuming Raka yang menurutnya bermasalah. Soal anaknya, selain kami punya rencana menerbitkan Gibran's Black Paper, ya. Kenapa hitam? Karena sejarahnya ngawur, lebih gelap. Dalam Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017, syaratnya di pasal 319 atau 619 ya, itu huruf R. 169 huruf R. Syaratnya bukan perguruan tinggi, bukan apalagi S3, cukup SMA. Tapi syarat itu sangat vital. Sudah kita cross check ke KPU, mau Anda pendidikan S1, S2, S3, dan sudah ada jurisprudensinya. Jurisprudensi itu kalau bahasa hukum, sudah ada ketentuan hukum yang pernah terjadi, dan itu harus dilakukan lagi di Surabaya. Seorang caleg partai Nasdem waktu itu mendaftar, dia sudah doktor di Amerika. Karena dia nggak punya ijazah SMA, nggak bisa. Karena ijazah SMA-nya tidak ada, maka tidak ada. Ini juga, jadi yang namanya Gibran itu tidak ada ijazah SMA-nya, ya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang bersama saya, Nata Arman. Pemirsa, sidang lanjutan gugatan pra-peradilan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim kembali digelar pada hari ini.
Beragendakan jawaban pihak Kejagung atas gugatan Nadiem yang ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Pihak Kejaksaan Agung diagendakan memberikan jawaban atas gugatan pra-peradilan tim kuasa hukum Nadiem Makarim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam sidang perdana beberapa hari yang lalu, Nadiem mendapatkan dukungan dari 12 tokoh anti korupsi yang mengajukan pendapat tertulis amicus curiae. Dokumen tersebut disampaikan secara langsung dalam sidang perdana di depan majelis hakim. Selain kuasa hukum kedua belah pihak, orang tua Nadiem juga tampak hadir di persidangan. Mereka meyakini Nadiem tidak bersalah atas kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook Kemendikbudristek periode 2019-2022. Menurut pemohon, penetapan tersangka menguntungkan pemohon sebagai karyawan swasta, Menteri yang telah sebagai berikut: A. Surat dari Direktur Pendidikan kepada Kepala Transportasi Keuangan dan Pembangunan dengan 2022 yang merupakan objek perbuatan dalam penetapan tersangka termohon terhadap pemohon. Aku untuk usulan kop untuk usulan MPR ini nomor 1 Joko Permanfaat. Saya dan menurut saya ini tidak pernah menitipkan apapun untuk berkomunikasi pada Pak. Istri Nadiem Makarim, mantan Menteri Pendidikan, Riset, dan Teknologi 2014-2019 hadir dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan dukungan kepada Nadiem Makarim. Pertama-tama saya mewakili keluarga dan keempat anak saya bersyukur hari ini bisa mengikuti sidang pra-peradilan. Tentunya kami dari keluarga sangat meyakini integritas dan hati nurani Mas Nadiem. Kami juga yakin bahwa proses hukum akan berjalan dengan baik dan dengan benar. Dan kami mohon dukungan dan doa dari teman-teman semua. Mungkin itu aja. Terima kasih. Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana jalannya sidang pra-peradilan Nadiem Makarim, kita sudah terhubung dengan rekan Wenda Nura di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Baik, selamat siang Wenda. Apakah sidang sudah dimulai? Silakan. Neta dan juga pemirsa, sidang pra-peradilan ataupun sidang lanjutan pra-peradilan dari mantan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim dengan agenda jawaban dari pihak termohon dalam hari ini dari pihak Kejagung saat ini memang sudah selesai dilaksanakan, dan isi tanggapan dari Kejagung adalah penetapan Nadiem sebagai tersangka ini sudah sesuai dengan prosedur hukum dan sudah sesuai dengan alat bukti yang sah. Nah, sedangkan pada sidang sebelumnya yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 5 Oktober yang lalu, pada saat agenda penyampaian argumen dari pihak pemohon dalam hal ini merupakan dari kuasa hukum Nadiem ini menyampaikan bahwa penetapan tersangka tidak sah karena bukti permulaan dianggap tidak cukup serta meminta untuk pembatalan status tersangka. Dan selain itu pada sidang sebelumnya juga ada beberapa tokoh yang ingin mengajukan sebagai sahabat pengadilan atau amicus curiae yang mana meminta agar proses dilakukan secara transparan dan dasar penetapan tersangka dijelaskan secara rinci. Namun semua argumen tersebut ditolak langsung oleh pihak dari Kejagung karena dianggap bahwa pra-peradilan ini hanya menguji prosedur, bukan pokok perkara. Nah, pada sidang yang berlangsung pada hari ini, tadi sidang sudah dimulai sejak pukul 9 pagi hari tadi dan sudah selesai sekitar
sekitar 15 menit yang lalu, dan Nadiem Makarimnya ini memang tidak hadir dalam sidang yang dilaksanakan pada hari ini. Namun tadi memang terlihat ada istri, ayah serta keluarga dari Nadiem yang lain, dan kami informasikan bahwa sidang pra-peradilan ini masih akan berlanjut pada pukul 2 siang hari nanti dengan agenda jawaban dari pihak Nadiem. Dalam hal ini pihak kuasa hukum dari Nadiem. Tentunya kami dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini masih akan terus memantau jalannya persidangan yang akan dilanjutkan pukul 2 siang hari nanti, dan akan segera kami informasikan perkembangan terbarunya kepada Anda dan juga pemirsa di rumah. Nata. Baik, terima kasih Wenda Nura melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam sehat.